King Supri sedang berjalan melewati hutan ketika ia tersandung dan jatuh. Ponselnya terlepas dari tangan dan terlempar ke danau. Sementara kulit tangannya tergores. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Layar ponsel yang sebelumnya retak tiba-tiba menjadi seperti baru saat menyentuh air. Ketika King Supri pulang, ia menyadari bahwa luka di tangannya juga telah sembuh dengan sendirinya. King Supri mulai bertanya-tanya, apakah semua ini terjadi karena air danau? Bagaimanapun, ponselnya dan tangannya sama-sama bersentuhan dengan air itu. Malam itu, adiknya secara tidak sengaja memecahkan piring. Sebuah ide langsung muncul di benak King Supri. Ia mengumpulkan semua barang rusak di rumah dan membawanya ke danau. Saat kembali, semua benda di dalam tasnya telah sepenuhnya pulih. Kini ia yakin bahwa air danau memiliki kekuatan misterius untuk memperbaiki benda. Suatu malam, setelah ayahnya tidur, King Supri diam-diam pergi ke danau. Namun, adiknya melihat dan diam-diam mengikutinya. Di danau, Ember memperhatikan saat King Supri mengeluarkan sebuah kotak dari tasnya. Ia tampak gugup karena itu adalah buku sketsa milik Ember. King Supri ingin melihat apakah gambar di dalamnya dapat hidup dengan air danau. Ember terkejut dan menuntut penjelasan. King Supri panik dan berbohong, mengatakan bahwa itu bukan buku sketsanya. Ember tidak mempercayainya. Mereka mulai berebut buku itu. Dalam pergulatan, buku sketsa Ember terjatuh ke danau. King Supri segera mengambilnya dengan tongkat dan memohon agar Ember tidak memberitahu siapapun tentang kejadian malam itu. Namun tiba-tiba, gelembung mulai muncul di air. King Supri menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia menarik Ember dan berlari. Begitu mereka pergi, air danau mulai mendidih hebat. Saat mereka kembali ke rumah, mereka memanjat masuk melalui jendela. Ember kemudian mengatakan sesuatu yang menakutkan. Semua gambar di buku sketsanya telah menghilang. King Supri terkejut. Saat itu juga, suara-suara aneh bergema dari hutan. Ia langsung mengerti, danau itu telah menyerap semua gambar yang pernah dibuat Ember. Keesokan paginya, ayah mereka datang membangunkan, tetapi anak-anak sudah terbangun. Ember bersembunyi di lemari. Ketika ayah mereka bertanya mengapa, Ember menjawab bahwa seseorang telah mengetuk jendela mereka semalam. Ayah mereka tertawa dan mengatakan mungkin hanya tupai. Namun saat membuka jendela, terdapat noda kuning aneh di sana. Jelas bukan dari tupai. Setelah ia pergi, Ember bertanya kepada King Supri apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Sementara itu, ayah mereka mulai curiga bahwa anak-anaknya menyembunyikan sesuatu. Ia menghentikan King Supri dan dengan lembut memintanya berkata jujur. Akhirnya King Supri mengaku semuanya. Ia mengungkap rahasia danau dan mengatakan bahwa ia takut gambar-gambar aneh Ember bisa menjadi hidup. Ayah mereka awalnya terkejut lalu berkata, "Ayo, masuk ke mobil." King Supri menyadari bahwa ayahnya tidak mempercayainya. Ia mengantar anak-anak ke sekolah dan pulang. Saat membereskan rumah, ia melihat bahwa piring yang dipecahkan Ember beberapa hari lalu telah utuh kembali. Sementara itu, di bas sekolah, King Supri merasa gelisah. Ember menatap keluar jendela. Tiba-tiba, cahaya biru melintas di langit. Lalu, dari ladang jagung, muncul makhluk biru aneh. Wujudnya hampir seperti mainan raksasa. Saat itu, King Supri akhirnya mengerti. Monster kartun dari gambar Ember telah menjadi nyata.